Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Fitria Bariklana, NIM 20010260696. Selamat menyaksikan video dari kami. Sejarah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448 Masehi. Orang tua Gunung Jati adalah Raja Abdullah atau Syarif Abdullah dengan ibunya bernama Roro Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudain. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kemudian kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diketahui memiliki beberapa istri. Yang pertama, Nyimas Babadan, yaitu putri Ki Gede Babadan. Yang kedua, Nyimas Pakungwati, yaitu putri Pangeran Cakrabuana. Yang ketiga, Nyimas Kaunganten, yaitu putri Sang Surawoson. Yang keempat, Ratu Pakungwati, yaitu anak Pangeran Walangsungsang. Yang kelima, Nyimas Roro Jati atau Syarifah Baghdad, yaitu putri Ki Gede Jati. Dan yang terakhir ada Ong Tien, yaitu putri Cina yang berganti nama menjadi Roro Sumandi. Sunan Gunung Jati menuntut ilmu agama hingga ke Mekah dan berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian beliau juga melanjutkan ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Athaillah Al-Syadzili, yaitu ulama bermazhab Syafi'i. Setelah kembali ke tanah air, beliau juga sempat berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Perjalanannya berlanjut hingga ke Karawang, Kudus, sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya, di mana beliau sempat berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama dan menggantikan Syekh Datuk Kafi di Gunung Sembung. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar sehingga para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gunung Jati lantas berlanjut berdakwah di daerah Banten. Adapun cara yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya, yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, maka cara berdakwahnya akan semakin kuat. Beberapa hal yang dimanfaatkan Sunan Gunung Jati dengan kekuasaannya. Yang pertama, untuk membangun sarana dan prasarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian, Sunan Gunung Jati juga membangun jalur transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Secara tidak langsung, dampaknya juga terasa dibagi masyarakat luas hingga Cirebon pun berkembang dengan pesat. Penyebaran agama Islam juga dilakukan Sunan Gunung Jati dengan menikahi gadis setempat. Sunan Gunung Jati meninggal diperkirakan pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggiran kota Cirebon.